Kalau kita mau menjadi besar, apapun yang kita serahkan ke Tuhan itu bertumbuh luar biasa, kita nggak boleh andalkan apa yang secara lahiriah biasanya kita andalkan. Kalau biasanya manusia jasmani kita suka mengandalkan koneksi. Kalau dulu koneksi itu adalah pegangan kita, sekarang hanya menjadi salah satu kendaraan. Jadikan setiap kami secara individu besar di matamu. Besar dengan caramu dan menurut waktumu. Dan jadikan gereja ini besar Tuhan. Bukan hanya size jumlah, tapi terutama spiritnya. GMS di mana-mana Tuhan Yesus. Yang baru dirintis maupun gereja yang sudah berdiri lama. Jadikan kami besar di tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada apapun yang kami lakukan tetap akan kecil dan kerdil. Kalau Tuhan beserta, di situ ada favor perkenanan. Pertumbuhan ilahi datangnya dari Tuhan, sekalipun manusia yang menabur dan menyiram. Apapun yang kami tabur dan siram, apa yang tangan kami kerjakan, kenanlah ya Tuhan, kami mengerjakannya dengan berbaju sirah kebenaran. Apa yang salah dalam diri umat-Mu, koreksi hari ini. Jangan tunggu mati nanti baru dihakimi. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biarkan nubuatan-Mu mengalir seperti sungai yang deras. Setiap orang mendapatkan sebuah nubuat dari Tuhan di hari profetik ini. Terima kasih Tuhan Yesus tercinta. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. I'm ready Lord. In Jesus name, dalam nama Yesus. Amen. God bless you. Haleluya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-19 dan 20 kita baca bersama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Sekali lagi diulangi dengan tegas sama-sama 2, 3. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Katakan amin. Silakan duduk. Saya berdoa supaya Anda menangkap sesuatu. Sebab kalau bicara soal prophetic message atau pesan profetik, orang duduk bersebelahan suami istri juga nggak dapatnya sama. Kalau pengajaran dapatnya rata-rata, rema-remanya beda. Tapi kalau nubuat beda arah. Saya harap Anda dapat sesuatu. Tapi judul besarnya adalah yang paling kecil akan menjadi besar. Saya mendapat sebuah janji bahwa di dalam hidup kita kalau Allah berkenan, bukan hanya musuhmu bisa menjadi kawan, tetapi apa yang kecil dan lemah di tanganmu bisa jadi kuat dan besar. Mau tahu nggak kalau Tuhan itu beserta? Memang tidak bisa favor atau perkenanan Allah itu ditolak ukur dengan berkat materi. Itu adalah kebodohan rohani. Tapi siapa bilang Tuhan tidak bisa memberi keberhasilan atau sukses? Salah satu cara Allah berbicara bahwa Allah berkenan pada seseorang memang bukan material, tapi Allah akan menunjukkan penyertaan nyata sehingga membedakan orang fasik dengan orang benar. Salah satu demonstrasi yang sering terjadi adalah hal-hal kecil di tangan orang itu jadi besar. Dan kalau kita bisa lihat yang terlemah dari orang itu lebih kuat daripada kekuatan orang lain. Nah di situ kita harus melek mata tahu bahwa Tuhan gak main-main sama orang itu. Atau sama kelompok orang itu. Atau kelompok umat manusia tersebut. Bisa Tuhan sertai gereja, bisa Tuhan sertai keluarga, family, bisa Tuhan sertai individu. Saya mendapatkan satu rema sebenarnya itu dari ayat firman yang kita akan baca nanti. Yang paling kecil akan menjadi besar. Kita baca dulu ayat 19-22. Penghabisan Yesaya 60, kita buka. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri, untuk memperlihatkan keagunganku. Kita baca ayat 22 sama-sama ya, ini ayat penutupan. 2, 3, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Bermegah dalam kelemahan, itu bukan kelemahan maksudnya ini. Kaum yang lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Bukan. Aku bangga kok aku punya kelemahan. Kelemahanku namanya pornografi, itu bukan bangga, itu harus bertobat. Kelemahan yang dimaksudkan Paulus, aku bisa, justru dalam kelemahanku kuasa Allah bekerja sempurna, itu Paulus menuliskan duri dalam dagingnya. Ahli teologi yang ngawur, menganggap dia itu LGBT atau apa. Bukan, Paulus itu normal. Tapi Paulus, meskipun tidak menyebut secara khusus apa, tapi jemaat Galatia tahu kondisinya. Ahli teologi yang lebih waras.
berkata bahwa Paulus kemungkinan besar sakit mata. Sehingga Paulus ada sebut juga di tulisan suratnya. Waktu itu mana sukacitamu? Aku sakit mata. Begitu kamu itu menerima aku bak malaikat. Bahkan rela menggantikan matamu untuk aku. Semacam itulah bahasa sehari-harinya. Paulus menunjukkan diri dalam dagingnya itu dalam kondisi gocohan setan dalam rupa sakit penyakit yang dia derita. Paulus yang sapu tangannya menyembuhkan sakit. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Tapi dalam kelemahan itu Tuhan bekerja dengan hebat. Tuhan kalau memakai Anda untuk menyembuhkan orang itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan Anda. Itu berhubungan dengan janji firman-Nya bahwa dia Yehova Rafa. Tapi akhirnya saya pun disembuhkan Tuhan berkat doa jemaat. Puji Tuhan, thank you so much. Kelemahan di sini itu bukan itu. Nah nanti Anda akan melihat kalau Allah itu berkenan dalam kehidupan seseorang. Apa yang dianggap lemah, itu Tuhan angkat. Anda kalau mau lihat nanti karya Roh Kudus di depan ini, kalau Anda mau bermitra dengan dia, kalau kita mau bekerja sama, boleh loh kita minta hasil, meskipun kita tidak boleh berorientasi melulu pada hasilnya, nanti dikit-dikit kita minta tanda dan bukti dari Tuhan, nah itu salah. Itu sama dengan orang main tenis, belum menang terus lihat ke scoreboardnya, ke papan angka, disemes sama lawan. Hidup itu masih panjang. Jangan selalu perhitungan dengan Tuhan tutup buku bulan ini dan berkata, mana Tuhan baik, mana Tuhan baik. Kok bisa, maksudnya kok Anda mau menentukan Tuhan baik enggak itu bulan ini. Hidupmu loh masih panjang ke depan. Tapi kalau Tuhan enggak begitu, depannya bisa mengecewakan. Ujungnya itu kemenangan, karena itu Tuhan memanggil kita menjadi lebih dari pemenang. Anda kalau mau lihat, minta hasil sama Tuhan, itu minta gini. Kalau Anda memang mau menguji Tuhan, Tuhan boleh diuji enggak? Tuhan yang suruh kok. Bukan hanya soal persembahan persepuluhan. Di Maleaki itu sifat Allah, karakternya, ujilah aku. Tuhan enggak keberatan. Kalau ujung dari ujian itu bukanlah cacian, tapi kalau kita belajar rendah hati menerima keberadaan Tuhan. Tuhan berkata, ujilah aku. Boleh enggak kita minta hasil? Boleh. Gideon minta tanda. Kalau beginilah karpetnya kering, lalu karpetnya yang basah, tanahnya yang kering, bulat orang itu. Tapi kita kadang-kadang juga seperti itu. Nanti kalau enggak, nanti biarkan tanahnya basah, karpetnya kering, lu maunya apa? Tapi Tuhan kasih luar biasa, minta tanda. Petrus minta jalan di atas air, Tuhan kasih. Itu permintaan apa? Itu tujuannya apa? Keisengan, tapi Tuhan tetap dengarkan. Tuhan tidak pernah menganggap Anda rendah. Jadi kalau Anda minta itu jangan sembarangan. Tapi kalau Anda minta itu sungguhan. Kalau Anda minta jangan tarik lagi permintaanmu, tapi pikirkan dulu apa yang Anda minta. Sekali Anda minta, sekali desain ke Tuhan, percayalah Tuhan akan menjawabnya. Asal janganlah permintaanmu mencobai dia. Bagaimana kita tahu mencobai dia atau enggak? Kalau itu tulus dari hati, kalau Anda punya niat adalah bertumbuh, bukan begini. Kalau engkau buktikan baru aku percaya. Enggak percaya dulu, tapi aku ini loh yang bodoh Tuhan. Aku ini yang kurang, tolong kasih aku tanda. Bukan supaya aku percaya. Kasih aku tanda karena membantu aku yang mau percaya padamu ini susah. Aku ini orang kurang percaya, bukan salahmu Tuhan. My bad, salahku, bukan salahmu. Tolong aku ya, kalau kita tuh ngelendek sama Tuhan, tolong saya. Ini bukan sebagai persyaratan untuk supaya aku percaya pada Tuhan. Itu mencobai Tuhan namanya. Tapi aku sudah percaya, tolong aku yang kurang percaya. Nah itu lain cerita. Tuhan kasih. Dan kalau Anda minta tanda, jangan tanggung. Saya kalau minta tanda sama Tuhan, saya minta begini. Aku tidak akan kasih jagoanku. Tuhan pakai dia. Ini kan sudah jelas-jelas tanda-tanda membuktikan bahwa dia akan dipakai Tuhan. Saya akan cari yang dunia katakan idiot, yang gak mungkin. Saya berkata, Tuhan, pakailah ini. Dan aku ngerti Tuhan akan pakai semua yang bagus. Aku minta yang lemah dalam bisnisku, kuatkan. Aku minta angkanya yang paling merah, Tuhan jamah. Kalau itu misalnya soal keuangan. Aku minta di dalam nama Yesus, bagian-bagian yang paling kurus. Aku minta itu Tuhan akan menjadi salah satu yang paling gemuk. Yang terlemah akan menjadi terkuat. Gak tentu terkuat lah, salah satu yang terkuat. Kalau terlemah jadi terkuat, yang kuat tadi kan jadi lemah. Paham maksud saya? Agak mikir sedikit gak apa-apa. Tapi yang terkecil Tuhan jadikan yang paling besar. Jangan lemah iman ketika kita menghadapi tantangan. Justru kita harus pakai iman waktu menghadapi tantangan. Dan waktu tantangan ini terjadi, aku minta Tuhan misalnya, GMS Binjai misalnya, sedang dianiaya. Misalnya, sedang ditekan. Jangan berdoa cuma survival untuk bisa kebaktian normal. Kalau Binjai lagi dengarkan Tabanan, GMS Tabanan, di Bali, GMS Binjai di Sumatera, atau GMS yang lainnya nanti akan kita doakan. Jangan mintanya ke sana. Itu so pasti. Kalau Anda memang targetkan, jangan targetkan bulan, nanti gak akan keluar dari halaman. Targetkan matahari, mungkin kita berakhir di bulan. Targetkan ini. Oke Tuhan, aku minta tanda.
Justru dalam tekanan ini kita masih seolah-olah masih harus diping dan pong kiri dan kanan. Jadikan GMS Binjai 1000 ya Tuhan, 1000 murid yang kuat. Nah gitu. Saya tidak pernah minta survival sama Tuhan. Karena my calling is not to survive. My calling is to champion. Panggilanku bukan panggilan untuk bertahan. Panggilanku adalah panggilan untuk menyerang. My faith is invasion. Imanku adalah iman yang invasif. Yang menyerang. Jangan punya iman yang tanggung. Sekalian tidak usah beriman, jadi ateis sekalian. Tapi kalau jadi orang beriman, jauh-jauh dari ateisme. Berimanlah sesuatu yang tidak. Kalau Anda perlu beriman, tapi Anda bisa capai sendiri, itu bukan iman. Kalau beriman dan membutuhkan Anda untuk berdoa jengking-jengking untuk iman terjadi, nah itu iman pada Tuhan. Karena Anda tahu Anda tidak bisa menjadikan itu dengan kekuatanmu. Halo, salam. Bapak, Ibu, Saudara, amin. Doa ini, kalau saya punya yang kuat, semi kuat, agak kuat, yang paling kuat, sama yang semi lemah, agak lemah, dan paling lemah, yang saya sodorkan ke Tuhan adalah yang paling lemah. Jadikan ini kuat. Jadikan ini ranking 1 sama ini, dan I know, ranking 1 sampai 10 semuanya kau pilih Tuhan. Semoga ini menjadi sebuah kata-kata inspirasi, karena profesi adalah inspired speaking. Supaya menjadi inspirasi dalam kehidupanmu. Ini akan menjadi tatanan Anda, bagaimana berdoa, bagaimana percaya kepada yang Maha Kuasa. Tapi sekarang saya akan tunjukkan jalan-jalannya ayat per ayat. Setiap ayat ini seperti nubuat, dan juga ada instruksinya dari Tuhan. Mari kita mulai ayat 19. Bagimu, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tunggu dulu, ini ayat pasti ada spiritual meaning. Karena selama kita tinggal di bumi, matahari pasti jadi penerang kita. Kalau enggak, mana lagi? Dan juga bulan pasti menjadi terang kita pada malam hari. Ini ayat pasti ada spiritual significance atau signifikansi rohani. Karena ayat ini tidak lahiriah. Makanya Yesaya disebut sebagai kitab nubuatan. Tidak semuanya masuk akal, tapi harus masuk hati dulu. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, menunjuk dan merujuk, mengacu kepada sebuah kebenaran. Bahwa kalau kita mau menjadi besar, apapun yang kita serahkan ke Tuhan itu bertumbuh luar biasa, kita nggak boleh andalkan apa yang secara lahiriah biasanya kita andalkan. Nggak boleh. Kalau biasanya manusia jasmani kita suka mengandalkan koneksi, kalau dulu koneksi itu adalah pegangan kita, sekarang hanya menjadi salah satu kendaraan. Kita tidak boleh menaruh percaya pada perkara-perkara lahiriah seperti manusia di bumi menaruh percaya pada matahari dan malam hari pada bulan dan bintang. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang sebagai syarat pertama seolah-olah sebelum Anda jadi besar di tangan Tuhan. Apapun yang mau mengalami pertumbuhan ilahi, tidak boleh bergantung kepada perkara duniawi. Jangan salah ngerti, jangan ditarik secara ekstrim. Berarti kita nggak usah belajar, langsung dapat A+, langsung summa cum laude. Enggak. Kita tetap lakukan tanggung jawab kita secara jasmani. Tapi imanmu jangan bergantung pada itu. Bukan berarti kita nggak perlu ngelembur, nggak perlu kerja keras. Gampang aja kita malas-malas, lalu tiba-tiba kita ditimpuk kekayaan. Nggak begitu ya. Semua kita apapun profesinya termasuk pendeta, kita semua kerja keras. Tadi di salah satu ibadah saya tantang jemaat yang berani berkata, pendeta kerjanya apa? Ikut saya seminggu Anda muntah darah. Saya tunjukkan kepada Anda sesuatu di sini bahwa ini adalah spiritual law, hukum rohani. Yang beda dengan hukum jasmani. Di hukum jasmani, api jasmani itu naik ke atas menguap. Hukum rohani itu kebalikannya. Api itu turun ke atas kepala dari sorga. Turun menyambar mesbah Elia. Di dalam hukum jasmani, iya, huan ya, bahasa Chinese-nya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Lu pukul pipiku, gua tendang pipi lu. Tapi di dalam kerohanian berbeda kalau kita mau diberkati. Tampar pipi kananku, ku beri pipi kiri. Makanya orang-orang yang mau coba ikut Kristus tapi masih berpikiran duniawi,
gak bisa kecepit di tengah, dia pasti jatuh ke sungai. Kaki mencoba menginjak dua perahu, pasti jatuh. Gak bisa Kristus itu dimadu, gak bisa. Kalau Anda mau jadi orang Kristen, terpaksa Anda harus radikal. Kalau enggak, pasti Kristen KTP-an. Lebih baik Anda jadi orang ateis daripada Kristen KTP. Karena orang ateis terang-terangan berdosa. KTP itu dosa, tapi dibasuh depannya dengan putih seperti mayat yang disembunyikan dalam peti. Gak bisa, orang Kristen gak radikal itu gak mungkin. Karena kita memulai perjalanan kita sebagai Kristen sejati itu dengan lahir kembali, lahir baru. Kita tuh born again. Lahir baru itu berarti semua yang sebelumnya itu kita gak bawa. Gak bawa. Makanya orang Kristen yang cuma jadi Kristen karena pindah agama gak akan tahan lama. Nanti jadi biang masalah dalam gereja. Karena dia gak pernah diperbarui. Dia bawa pikiran lama. Pikiran lama itu selalu seperti orang dunia, ini kiasan ilustrasinya, seperti orang duniawi bergantung matahari. Nah sekarang kalau kamu mau tumbuh, kata Kristus secara rohani, dan kalau mau mengalami rencanaku yang ajaib, kalau kamu mau mengalami pertumbuhan ilahi, demikian firman Kristus, kalau kamu mau melihat 5 roti 2 ikan di tanganmu memberi 5.000 orang makan, then do not depend on the sun. Jangan kau kira tanganmu yang membuatmu kaya. Sebab kekayaan dari Tuhan susah payah tidak mengikutinya. Tuhan berkata, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Bisa terima enggak? Kata Tuhan sama pada umatnya. Cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Kalau saya jadi orang umat Israel diginikan. Lalu dengan apa dong? Kami diterangi. Nah, tetapi ayat berikutnya, bukan ayat yang sama tapi kalimat berikutnya. Tetapi Tuhan yang akan menjadi penerang abadi bagimu. Hah? Sebagai gantinya, Tuhanlah penerangmu. Saya jadi ingat Galatia 2 ayat 20. Namun hidup yang kuhidupi sekarang bukan lagi hidupku. Oh, dimunculkan, hebat. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Coba Anda cek, dalam hidup Anda itu masih ada pikiran lama enggak? Kalau ada pikiran tidak sesuai dengan firman, jangan keluar dari ruang doa Anda sebelum itu mati. Kalau enggak, karya Allah yang mati dalam diri. Tuhan tidak mau dimadu. Saya pelajari sesuatu, semua perkara besar dalam hidup saya, yang perkara Tuhan maksudnya, bukan perkara yang saya adakan, tapi yang Tuhan kerjakan. Itu selalu dimulai dengan, saya harus menanggalkan pikiran lama dulu. Coba bayangkan. Tapi sebelum kita lawan semua arus itu demi ikut Yesus, tidak akan ada perkara Kristus dalam hidupmu. Coba lihat ya, ketika Anda mau dibawa masuk ke dalam rencana Allah berikutnya, itu selalu ada musuh-musuh begini yang muncul. Tolong jangan musuhi orang-orang. Kadang-kadang orang-orang tidak bermaksud buruk dalam hidupmu. Mereka hanya memperingatkan sesuatu, tapi mereka itu karnal. Atau mereka itu kedagingan waktu melakukannya. Makanya itu jangan terima nasihat orang fasik. Orang fasik itu tidak tentu orang jahat. Orang fasik itu adalah orang yang bermaksud baik, tapi nasihatnya itu menjerumuskan Anda bukan kepada Allah, tapi kepada dunia dan cara pikiran dunia. Hati-hati dengan begituan. Saya perhatikan semua perkara-perkara besar dalam kehidupan kita orang percaya, apapun profesinya selalu dimulai dengan ini. Bagimu matahari tidak boleh lagi jadi penerangmu, tetapi Tuhanlah penerang abadimu. Bisa nggak kita itu mengalami pembaharuan akal budi Roma 12? Transformasi pikiran kita oleh pembaharuan akal budi supaya kita bisa, oleh firman Allah, supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang sempurna, mana yang berkenan. Ada banyak perang di sini. The true battlefield. Bukan Ukraina, bukan Soviet. Perang sesungguhnya yang terjadi tiap hari di dunia. Itu dalam pikiran Anda. Dan itu harus mati. Kalau Anda tidak menguasai itu dengan firman dan roh, itu akan menggerogoti Anda. Dan Anda akan menjadi orang Kristen yang tanggung, apapun yang kau pegang tidak akan jadi besar di tangan Allah. Sekalipun bisnis Anda jadi besar, Anda tidak akan besar dalam rencananya. Coba lihat ya, banyak orang itu kerjaannya berhasil, tapi berantakan rumah tangganya. Buat apa susah payah gitu mengikuti harta bendamu? Kepenuhan itu bukan dari materi dulu, kepenuhan itu dari jiwa, kepenuhan itu dari wow, when you walk with Christ, waktu kita berjalan dengan Kristus, perkara baik maupun buruk dirancang semua, dirajut jadi rencana terindah. Dan itu orang-orang dunia selalu mau konglomerat kayak apa, mereka selalu berbondong-bondong datang berkata, kok bisa gitu ya hidupmu kalau mereka mau ngaku, mereka akan tanya dan interview, kok bisa gitu hidup Anda? Aku ya kepingin loh punya keluarga gini, padahal mereka punya segala-galanya. Aku juga kepingin loh punya sukacita, kok you bisa punya damai sejahtera? Kadang-kadang datang ke gereja kalau mereka mau buka mata aja, kalau nggak mau gengsi mengakui dan berkata, kok bisa ya hubungannya gini? Orang di night club aja
Nggak dapat gini. Ada banyak yang namanya fake love atau cinta yang palsu. Di Jepang itu menawarkan cinta palsu. Kencan bayaran. Oh banyak. Sebenarnya loh ya, clubbing itu niru gereja ya kan. Di sana itu ada sukacitanya, tapi palsu kan. Sukacitanya ada boosternya, alkoholnya kan. Di tempat itu ada terjadi keintiman, kedekatan, tapi nafsu kan. Tapi sebenarnya manusia itu ingin dekat dengan sesamanya. Tapi keintiman yang salah itulah seksualita di luar nikah. Sebenarnya mereka di situ butuh kawan, saling memuji, saling ini, socially. Semua orang butuh diterima seseorang, karena itu semua orang mendekati seseorang. Dan didorong nafsu biologi, akhirnya cari sesama jenis atau lawan jenis tergantung preferensinya. Di gereja kan dihilangkan nafsunya semuanya, tapi sukacitanya asli. Damai sejahtera lagi. Pertemanannya itu langgeng, tidak saling merugikan. Ada kasih sebagai hukum di tengahnya. Makanya itu orang gak bisa pindah agama semerta-merta, atau hanyalah ganti lifestyle, gak bisa. Orang harus membuat keputusan, aku ikut Kristus. Sekarang bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus dalamku. Segala sesuatu yang Kristus lakukan harus dimulai dengan pembaharuan pikiran. Makanya itu saya gak berani tiap hari itu tanpa doa, karena pikiran saya sering kambuh. Sedikit jauh dari Tuhan ya saya mulai mengeluh. Saya itu orang yang hidup, mulai jauh dari Tuhan, mulai semua pikiran kritis saya muncul. Ya gak perlu. Bukan berarti saya kalau ikut Kristus gak pakai logika, enggak. Tapi logika saya, logika yang sebagai senjata di tangan Allah. Saya enggak bodoh loh. Saya mikirnya jernih. Saya mau diajak mikir jelimet, ayo, monggo silakan. Saya bisa, mau dibawa simple, ayo saya juga bisa. Tapi kalau saya jauh dari Tuhan, bahasa Ibrani saya jadi bulat sama diri saya sendiri. Saya enggak berani. Tapi Tuhan yang akan menjadi penerang abadi bagimu. Beda. Dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Wow, kalimat ini seperti menemplak saya. Allahmu akan menjadi keagunganmu. Keagungan. Bedanya orang Kristen beneran dengan orang di dunia, Kristen atau bukan. Bedanya apa ayo? Kebanggaan kita beda. Sebenarnya dunia ini seragam sih. Yang unik itu orang Kristen yang sejati. Dunia ini seragam. Dunia itu dinilai dari apa yang kau pakai. Tampangnya. Kebanggaan dunia itu apa yang Anda miliki. Possession atau harta benda. Sama saja, samimawan, seluruh bumi sama. Cuman beda culture-nya, kebudayaan aja. Di Korea lain, di Indonesia. Di masyarakat tertentu yang ada KKN koneksi, membanggakan koneksinya. Gua kenal siapa. Manusia itu sifatnya seluruh dunia sama. Wong semua burung gagak di dunia semuanya itu warnanya satu. Hati manusia itu enggak beda 11-12. Mau orang Indo, orang Asia, Caucasian, orang bule, samimawon, Bapak Ibu. Sama saja. Perbedaannya cuma satu. Orang Kristen yang sungguh-sungguh telah diubahkan. Anak Tuhan. Mereka yang lahir baru dan Kristus bertahta di tengah-tengah. Allah yang jadi keagungan mereka. Kebanggaan mereka beda. Makanya orang dunia gak bisa terima kita. Akan menganggap kita aneh. Menganggap kita aneh. Kenapa seks gak boleh? Sebelum nikah. Kenapa sih? Apa salahnya? Kita hidup dengan value nilai yang berbeda. Allahmu akan menjadi keagunganmu, tapi pada dasarnya kebanggaan kita tidak sama. Saya jadi ingat Filipi 3 ayat 7 dan 8, yang bunyinya seperti ini kira-kira. Gak usah kira-kira, sudah muncul di depan mata. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bagus ya, lanjut lagi. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita menganggapnya sampah. Kadang-kadang kalau saya lihat ya, saya bukan sok suci ngomong begini, melihat orang-orang yang belum punya roh Kristus itu, saya berbelas kasihan. Hati-hati tidak menjadi Farisi. Aku gak seperti dia, jangan gitu. Itu attitude yang salah, itu sikap hati yang tidak dibenarkan. Tapi belas kasihan itu boleh muncul dari suatu rasa beban. Waktu saya lihat mereka ngejar apa ya? Apa yang mereka kejar itu aku anggap sampah loh. Loh saya gak munafik, kita tetap perlu uang kan, kita perlu nafkah. Ya, tapi kita gak punya standar hidup yang sama. Standar kehidupan sih tergantung cara mengelola. Pasti naiklah kalau kita itu mengelola berkatnya, kalau kita gak hambur-hamburkan. Tapi saya gak seperti orang yang di dunia itu gak kenal akhirnya. Selalu satu gunung ada gunung yang lebih tinggi. Kalau kita mau compare itu kita compare kemana? Compare ke atas selalu ada, compare ke bawah selalu ada. Dan kalau kita kecebit di tengah, sekalipun konglomerat pun selalu akan merasa miskin dibandingkan konglomerat berikutnya.
Orang yang gak punya banyak pun selalu merasa gaya. Kalau lihat teman-teman sekampungnya itu lebih papah dari dia. Atau lebih kasihan dari dirinya. Wah bisa gaya, dia bisa beli HP aja tunjukkan ke teman-temannya. Manusia itu di titik manapun selalu merasa miskin dan merasa kaya. Yang merasa cukup itu hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita tidak minder lihat atas, kita tidak gaya lihat bawah. Kadang-kadang kita lihat orang dunia itu ngejar apa ya, miskin maupun kaya. Kejar terus. Gak jelas mau kerja apa, kejar apa, kata pengkhotbah bilang seperti menangkap angin aja. Kejar terus, kadang-kadang saya mikir, kejar apa ya? Tidak sedikit loh orang yang kaya raya luar biasa, akhirnya hilang ginjal dan tidak pernah cintai keluarganya dan mati gitu aja. Saya pikir, kadang-kadang kita mikir kalau aku jadi dia udah berhentilah nikmati hidup. Nggak tentu, karena sekali Anda kena anestesi obat bius namanya duit. Nggak mari-mari kalau matanya hijau. Ya kan Pak? Coba kita pikir kadang-kadang, aku anggap sampah. Standar kita enggak itu lagi. Coba lihat jemaat kita. Saya enggak membanggakan jemaat sendiri lalu berkata semua ini seperti malaikat, ya enggak. Tapi saya melihat ada sebuah culture kebudayaan di sini. Kita mengejar sesuatu yang surgawi. Sehingga orang-orang dunia berkata, kenapa sih anak-anak muda ini hari Sabtu kok enggak begadang, kok datang ke AOG atau Army of God, kebaktian teenagersnya, lalu menyembah Tuhan seperti itu. Kenapa mereka memberikan hidup mereka, masa muda mereka untuk melayani adik kelas mereka atau melayani teman-teman sebaya. Ngapain sih? Kenapa mereka mau nggak pacaran sampai mereka sudah siap waktunya? Kenapa? Mereka nggak ngerti. Sebab kebanyakan orang itu hanya ikut nafsunya. Seperti hewan, seperti binatang. Ya cuma ikuti aja musim kawin, biologi sudah nendang Sperma sudah datang, maaf ya. Ya mau apa lagi? Ya kita harus carilah. Cari pelampiasannya. Dunia kan hidup berdasar standar yang berbeda. Gua suka, lu mau apa? Asal semua aman, aku gak lukai orang lain. Kan itu standarnya. Kalau kita kan ada Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku anggap sampah. Apa yang mereka cari? Karena hidup mereka hanya sebatas sampai mereka mati. Itu pun mereka gak mau bicara tentang kematian, itu tabu. Tapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Setelah kematian itu, mati adalah keuntungan. Aku hidup untuk pahala kemudian. Nah itu bedanya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau Kristen yang tradisional hanya sampai ke membership atau kepada keanggotaan. Nanti kalau aku mati siapa yang kuburkan? Kalau aku tidak jadi anggota gereja ini nanti kemudian jangan-jangan nanti jasadku ditolak. Tidak ada yang mendoakan. Jangan pikir gitu. Kekristenan yang sejati itu pikirannya adalah pada kekekalan. Carilah harta di sorga. Makanya kita itu bedanya itu bukan tipis 11-12 dengan orang dunia. Bedanya itu beda dunia. Kita lahir baru oleh Roh Kudus. Itu beda. Kalau di sini ada orang yang belum lahir baru tapi selama ini cuma ikut-ikutan, tolong pertimbangkan. Kalau Anda mau ikut Kristus, Anda mesti tanggalkan pikiran lamamu itu. Bukan berarti jadi gila atau nggak waras lalu jadi orang dungu, tidak. Saya tidak gila, saya tidak menjadi tidak waras, tidak menjadi dungu, enggak kok. Malah menurut saya setelah saya ikut Kristus, Kristus selalu menjadikan kita lebih pinter. Tapi bukan sok keminter cara dunia, tapi Kristus ajari kita hikmat-hikmat yang tidak terselidiki oleh university. Membuat kita pergi ke universitas kuliah pun punya tujuan. Seperti banyak anak-anak kuliah yang ke gereja kita itu pergi ke kuliah mereka dapat visi dari Tuhan. Itu beda. Justru orang yang kerja dengan damai sejahtera itu punya strategi yang berbeda. Karena mereka nggak kejarnya duit melulu. Mereka akan punya passion untuk pekerjaannya. Biasanya justru nanti berkat akan mengalir dan rezeki akan datang. Saya ingin tuh Anda mengerti bahwa Allah harus menjadi keagunganmu. Kita nggak lagi mengagungkan hal-hal yang diagungkan dan dimuliakan oleh orang-orang di dunia yang tidak kenal Kristus. Kita tidak bisa salahkan mereka. Oh mereka nggak kenal Kristus. Atau mereka hanya kenal begitu-gitu aja, hanya tahu bukan kenal. Ya kita nggak bisa tuntut lebih lah. Makanya kita harus jadi teladan, kita harus jadi kesaksian. Tapi Allah harus menjadi keagungan kita. Orang Kristen, anak-anak Tuhan juga harus sering berkata puji Tuhan. Tapi bukan demi kemunafikan. Ada orang yang suka ngomong puji Tuhan karena latar. Oh puji Tuhan itu didengungkan orang. Tapi saya sendiri di depan orang enggak terus semerta-merta terus puji Tuhan. Enggak. Saya enggak terus mengatakan puji Tuhan untuk dikagumi orang itu seperti orang Farisi di tengah jalan. Meskipun kadang-kadang sama orang Kristen lebih mudah ya. Tapi sekali-kali kepada orang yang enggak Kristen pun kalau itu pembicaraannya ke arah memuji saya. Tapi kalau itu bicara tentang sesuatu yang bagus, sesuatu yang netral, maka saya akan bicara dengan orang yang non-Kristen tersebut. Oh ya bagus ya, senang saya untuk Anda Bapak. Wah saya bahagia mendengarkan ini. Oh, wah luar biasa ya Pak, bangga sekali mendengarnya, turut senang, turut bahagia untuk Anda. Turut mendoakan supaya Anda semakin berhasil. Bahasanya netral aja, enggak usah religius.
Tapi waktu saya dipuji misalnya, wah Pastor Philip ini, oh ya. Saya nggak peduli dia Kristen atau enggak, saya akan berkata, oh iya ya, puji Tuhan. Bukan untuk sok rohani, karena lebih gampang ngomong sama sesama orang Kristen sih, menurut saya, daripada orang non-Kristen. Saya nggak perlu paksakan puji Tuhan pada orang-orang non-Kristen. Nggak perlu. Karena puji Tuhan itu ekspresi tulus dari hati. Tapi di mana diperlukan kalau itu sudah pribadi, ya saya harus pribadi pada Tuhan berkata, terpujilah namamu di depan manusia, Kristen atau bukan. Paham maksud saya? Tapi sehari-hari kita harus sering berkata puji Tuhan. Karena Tuhan yang kita agungkan. Saya tuh dikit-dikit berkata, puji Tuhan ya. Aku hari ini sudah enakan, kalau kemarin tidak enak badan misalnya. Selalu cari maksud Tuhan, apa-apa itu Tuhan yang kuagungkan. Kalau saya nggak ngerti sesuatu, saya agungkan Tuhan dulu dan berkata, Tuhan aku pasti mengerti nanti maksudmu. Puji Tuhan kau tetap beserta. Aku tidak tahu masalah ini maksudnya apa. This is so ridiculous. Ini konyol sekali. Tapi puji Tuhan kau tetap di sini. Di saat ku suka kau ada, seperti lagu tadi. Di saat ku duka kau ada. Oh, bagai Raja Wali ku terbang tinggi. Hidup tidak selalu nyaman, tapi selalu ada Tuhan. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau Anda mau mengalami rencana Tuhan dan apapun yang di tangan Anda jadi besar, tidak mulai dengan membesarkan apa di tangan. Besarkan kapasitasmu untuk memuji dan berkata, thank you Lord. Ayat 20, bagimu akan ada, sudah siap ya? Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Nah apa ini ya? Saya mau tahu matahari ini, kalau ilmuwan pasti semuanya garu-garu kepala, nggak ada matahari yang kayak begini. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Mulai masuk janji, I love this, ayat 20, kalimat terakhir, hari-hari perkabunganmu itu dalam bahasa aslinya. The days of your defeat are over. Bisa nggak kita menang dan menang terus, melulu menang, menang melulu, terus menang, menang terus. Bisa. Bukan berarti kita nggak pernah ngalah, kita nggak pernah dikalahkan. Tapi orang yang begini sama Tuhan nggak bisa dikalahkan for long time. 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit, Tuhan yang bangkitkan. Tali takum terjadi, bangkit supernaturally, secara supranatural. Bangkit secara radikal. Nggak bisa kalah. Ada satu tipe orang yang nggak bisa kalah, yang bergantung pada Tuhan. Nggak bisa kalah. Kanker mati pun dia nggak bisa kalah. Dia punya kesaksian legacy yang tidak bisa mengalahkan dia. Anak cucunya akan berterima kasih. Dulu pernah ada seorang mama, ibu, seorang grandma yang seperti itu, yang meninggalkan warisan bagaimana hidup dalam kesengsaraan memuliakan Tuhan. Orang Kristen tidak bisa kalah. Sembuh dia menang, mati sakit dia menang. Karena iman kita tidak bisa dijamah oleh dunia. Saya ingin Anda untuk melihat bahwa bukan hasil akhirnya, tapi cara kita membawa hati kita. Bagimu ada matahari yang tidak pernah terbenam. Nah matahari apa ini nggak pernah terbenam? Memang sih secara ilmu, matahari memang nggak pernah terbenam. Cuman bumi aja berputar, lalu nggak kelihatan mataharinya. Tapi di sini Tuhan pakai ilmu pengetahuan yang terbatas saat itu, memberikan sebuah kiasan kepada bangsa. Kalau waktu itu kan ilmu pengetahuan masih terbatas. Penemuan ilmiah, jadi Tuhan pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka. Tuhan itu sangat mendarat kalau bicara pada umat. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Nah saya mau tahu matahari apa ini, dan bulan yang tidak surut. Berarti ini adalah sumber daya, bukan alami. Sumber daya supranatural. Apapun yang bertumbuh secara supernaturally atau secara supranatural harus memakai supernatural resources. Memakai spiritual resources atau sumber daya rohani. Saya temukan matahari tidak pernah terbenam dalam kehidupan kita, dan bulan yang tidak surut itu salah satunya adalah faith, hope, and love. 3 ini catat. Iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13. Itu matahari yang tidak pernah terbenam. Kalau kita praktekkan itu dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan katakan, segala sesuatu yang tidak kita lakukan, tidak kita katakan. Kita jadikan itu menjadi pedoman hidup kita kemana-mana. Niscaya pastilah hidupmu tidak pernah dikalahkan oleh your circumstances atau keadaanmu. Pakai iman. Pakai hope, pakai pengharapan. Pakai kasih. Apapun boleh terjadi, kalau Anda pakai 3 ini, matahari tidak pernah terbenam atasmu. Rencana Tuhan tidak pernah pudar. Selain itu apa lagi? Matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut. Prayer and the word. Firman dan doa. Saya itu gak banyak. Sejak saya kenal Kristus itu hidup saya simplified.
Hidup saya jadi sederhana. Makanya saya nggak ngerti kalau orang ngaku-ngaku kenal Kristus kok jadi rumit itu gimana. Aku kepahitan karena pelayanan. Mana ada kepahitan karena pelayanan itu? Mana ada orang berkata, iya langit itu warnanya merah. Mana ada? Ya adalah kalau matahari terbenam. Rumput itu warnanya apa? Rumput warna apa? Warna putih. Rumput ya hijau lah. Kepahitan karena kepahitan dalam pelayanan itu nggak ada. Kenapa hidup jadi rumit? Ikut Yesus itu hidup jadi sederhana. Cuma 2 aja sumber daya saya untuk bisa besar di tangan Tuhan dan apapun yang kupegang menjadi berhasil. Mazmur 1. Hanya prayer and the word. Apa-apa kemana-mana saya cuma pakai firman dan pakai doa. Bukan pakai firman tuh gini loh ya, beli mobil pakai firman. Ayo Pak kasih kortingan karena firman berkata, ngawur itu. Ya kan? Rumahku ini mau dijual, nggak usah lah lihat-lihat udah gini, nggak usah tawar-tawar apa. Kita sama-sama orang Kristen lah ya. Bukan karena ayatnya berkata percaya saja. Enak aja. Jangan pakai firman. Jangan memanfaatkan firman. Pakai firman untuk diri sendiri. Apa-apa saya selalu pakai firman untuk hidup saya. Saya selalu pakai doa. Doa dan firman-firman dan doa segala sesuatu dikuduskan. Sebab saya punya keyakinan yang sangat kokoh, sangat solid tentang ini. Kalau saya pakai firman, pakai doa, saya tidak bisa kalah. Hidup tidak bisa mengalahkan saya. Karena firman dan doa itu di atas kehidupan. Matahariku tidak akan pernah terbenam. Bulanku tidak pernah surut. Saya tambahkan sesuatu lagi ya. Pakai doa, pakai puasa. Belajar to regularly fast. Belajar untuk puasa secara reguler. Saya bersyukur kemarin saya nggak bisa makan seharian. Bukan karena saya puasa secara sukarela. Tapi karena saya keracunan makanan. Jadi saya nggak bisa makan itu seharian. Ya sudah saya anggap puasa untuk hari ini. Haleluya. Karena waktu saya sakit kemarin saya tidak mengeluh. Saya bersyukur pada Tuhan. Tapi kalau kita dapat kesempatan puasalah secara sukarela gitu loh Bapak Ibu Saudara. Puasa. Tuhan aku puasa. Puasa itu bukan a means to get something atau sebagai sebuah jalan untuk cari sesuatu dari Tuhan untuk dapatkan keuntungan. Bukan. Puasa itu untuk mengosongkan diri dan berkata Lord let your will be done. Biar kehendakmu jadi. Coba praktekkan itu puasa. Pastor Philip, puasa itu gimana? Gampang lah puasa itu. Aku mau puasa. Puasa apa? Ya, puasa itu pada dasarnya nggak makan sih. Tapi jangan gini loh ya. Kepingin puasa, kepingin enggak lebih baik teratur. Karena badan itu punya memori. Kalau enggak nanti kena emah ya. Saya kalau hari Minggu begini itu makan nggak banyak biasanya. Karena memori tubuh saya Minggu nggak makan. Jadi makan itu ala kadarnya, setelah itu makan sedikit-sedikit biasanya. Tapi kalau Senin, jangan ajak saya makan. Saya makan banyak. Memori. Nah kalau Anda seenaknya out of the blue mau puasa mau enggak gitu, nanti bingung tubuhnya. Tanya dokter aja, jangan tanya pendeta. Tapi saya sarankan sebagai orang awam, jangan begituan. Ada masa-masa puasa dan puasanya itu teratur. Misalnya Anda enggak makan sekali, malam aja di skip besoknya. Ada enggak ada masalah, ada baiknya Anda puasa teratur supaya enggak mut-mutan. Puasa itu baik sih. Selain secara fisik juga ada bagusnya. Tapi kalau Anda tidak bisa tidak makan karena tugas Anda banyak dan Anda punya iman tidak sampai pada taraf tidak makan, Tuhan bisa memberi kekuatan, tapi Anda mau sesuatu yang lebih dapat Anda pertanggungjawabkan, ya sudah. Mungkin Anda bisa seperti puasa Daniel kayak tidak makan makanan tertentu, hanya makan sayur saja, inilah. Tapi jangan sampai puasa cairan, tidak minum berapa hari nanti mati, langsung ketemu Tuhan. Puasa seperti itu bukan tujuan. Puasaku adalah untuk ketemu Tuhan, langsung gua nanti. Atau puasa apa misalnya kalau Anda masih muda, kalau anak-anak saya waktu dulu masih zaman pertumbuhan, mereka mau puasa saya tidak boleh ikuti. Saya tidak kabulkan mereka mau puasa. Karena mereka masih pertumbuhan. Nanti kalau mereka tumbuhnya miring-miring gini kan saya yang kasihan. Kamu bilang saya mau puasa aja main game, nggak usah main game. Atau nggak usah gadgetan, tutup tuh semua sosial media, nggak usah lihat sama sekali. Itu sakaunya luar biasa begini terus kan. Bisa lah ya, zaman modern ini bisa kreatif. Tapi pada intinya puasa itu tujuannya adalah resources dari Tuhan. Itulah salah satu matahari yang tidak pernah terbenam dalam kehidupan. Sebelum Kristus datang kembali, kita ini mempelai yang menunggu kedatangan mempelai pria. Puasa itu dibolehkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan dalam Kristus ada kemerdekaan. Tidak seperti misalkan dalam kepercayaan lain, harus pada bulan-bulan tertentu. Puasa orang Kristen itu dari hatinya. Bisa dimulai dari situ. Salah satunya itu. Hari-hari perkabunganmu akan berakhir itu janji. For the days, bukan perkabungan dalam hal ini bukan berarti hidup kita mulus selalu tidak ada masalah. Tidak ada kesedihan, enggak juga. Kadang-kadang kita bisa sedih kok.
Anda bisa sedih. Saya masih ngalami sedih. Kadang-kadang ya, saya juga nggak terlalu suka kalau tidur siang gitu ya. Kalau siang sih bangun-bangun tiba-tiba sore-sore gelap-gelap gak ada keluarga di situ. Tidurnya dalam gitu lah, tiba-tiba sedih. Pernah nggak ngerasa gitu? Sedih kenapa ya kan? Kita masih bisa sedih wong kita manusia. Hari perkabungan ini bukan kesedihan. Hari kekalahanmu akan selesai. Saya senang dengan kata-kata itu. The days of your defeat are over. Luar biasa dengan medoknya Inggris. Mau hari-hari kekalahanmu sudah lewat. Saya ingin itu menjadi gambar hidup saya. Hari kekalahan sudah tiada di hidup saya. Tuhan akan menuntun saya dari kemuliaan pada kemuliaan yang besar. Bukan berarti tidak ada pencobaan, bukan berarti tidak ada penderitaan. Hari kekalahan. I'm not defeated. I'm more than a conqueror. Aku tidak kalah lagi. Aku lebih dari pemenang. Saya gak suka sebagai orang Kristen itu begini loh. Aduh, aku kalah lagi. Bulat sendiri seperti tali yang rumit. No. My days of defeat are over. Kalau Tuhan izinkan hari ini, rambutku satu jatuh ke tanah, saya tidak akan mengeluh. Tuhan tahu apa yang dia lakukan dalam hidupku. Tapi aku tahu aku lebih dari pemenang. Enak, punya keyakinan iman kayak gitu, itu gak pernah tertuduh. Dan kalau Anda punya keyakinan iman kayak gitu, enggak, apapun yang kau pegang pasti jadi besar. Saya beritahu, apapun yang kau pegang jadi besar. Karena tidak ada tuduhan, Anda tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Karena Yakobus berkata dan peringatkan, orang yang ragu bimbang itu tidak akan dapat apa-apa yang mendua hati. Enak, bukankah kita semua mau masuk kepada spiritual state atau pada kondisi iman seperti itu? Atau kondisi rohani? Kita ingin berjalan tanpa takut. Mati tidak takut. Saya mau ketemu Tuhan hari ini, monggo silakan. Hidup tidak takut. Tidak takut. Kecoa takut. Enggak ya, diketawain anak kecil saya. Bercanda ya. Ya mesti adalah fobia lah ya, enggak apa-apa. Wah, dikit-dikit semprot. Ya enggak apa-apa, saya ngerti. Cuman takut dalam skala besar enggak ada lagi dalam hidup kita. Enak loh hidup kayak gitu, itu buat keputusan apapun tenang. Meskipun kita enggak melihat tetap deg-degan, tapi kita tahu. Apapun keputusan di gereja ini juga sama. Kita buat ini, itu, kita enggak pernah takut. Karena saya tahu ada kesaksian roh enggak pernah tercabut. Karena saya enggak main-main dengan conscience atau dengan hati nurani. Saya tahu apapun yang kita lakukan. Karena saya kenal Tuhan saya. Dia akan ada di dalamnya. Saya enggak takut kok. Enak loh saya beritahu hidup kayak gitu tuh awet muda. Kalau enggak gitu mana mungkin wajah ini muda sekian lama. Saya tunjukkan sebuah rahasia. Enggak, ini hanya bercanda ya. Saya banyak bercanda malam ini supaya enggak tegang. Ya kan? Oh puji Tuhan. Anda diberkati hal ini? Lanjut lagi dengan sedikit lagi kita selesai. Pendudukmu semua orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku berhenti di sana. Ayat 21 saya jelaskan bahwa keyakinan orang benar itu tidak mentang-mentang positive thinking. Keyakinan orang benar, yang saya maksudkan tadi itu, mungkin saya pakai bercandaan segalanya untuk membuat ringan. Tetapi intinya sungguhan. Bahwa kita itu harus hidup dengan keyakinan. Orang paling tidak enak itu adalah orang yang mendua hati. Begini gak yakin, gitu gak yakin. Gini Tuhan gimana ya, gitu gimana. Karena gak pernah pas sama Tuhan, gak pernah yakin itu gak enak. Sungguhan, makan tertuduh, gak makan tertuduh. Nah enak. Saya kalau jalan itu mau sama Tuhan itu mantap. Every step itu solid. Meskipun saya gak tahu apa yang menunggu di depan sana. Enak loh kalau hidup kayak gitu. Dan apapun yang kau pegang, pasti akan jadi besar. Tapi keyakinan itu saya mau tunjukkan akarnya bukan di keyakinan. Keyakinan itu akarnya di kekudusan ternyata. Makanya jaga kekudusan itu hebat. Orang yang jaga kekudusan gak takut apa-apa. Karena sebenarnya yang kau takuti itu adalah Allah. Tapi gara-gara Allah tidak kau takuti, Allah membiarkan Anda jatuh ke tangan ketakutan. Apapun kau takuti. Enak lu takut akan Tuhan, itu diborong semua. Dengan takut satu pintu hanya pada Tuhan Yesus. Yang lain gua gak takuti. Tapi kalau kita gak takut sama Tuhan, semua pintu dibuka, pintu ketakutan. Semua kau takuti. Mati takut, sakit takut. Orang lain takut, apa kata orang takut. Berhasil gak takut, ketidakpastian takut. Saya gak mau, saya mau borong semua, saya bilang. Semua aku gak mau takut, itu syaratnya Tuhan. Tapi aku hanya takut Engkau. Bukan berarti gak takut sama orang tua, bukan ya. Itu semua bagian dari Tuhan. Tapi maksud saya adalah, semua takut ini saya borong ke satu takut yang waras. Hanya takut pada Allahku. Lalu saya bilang sama Tuhan, maka setiap langkahku, benar atau salah kalau itu minoritas saja. Kalau itu bukan sesuatu yang melanggar firman-Mu, tolong Tuhan Yesus. Kalau aku berani maju sama aku. Come on Lord. Imanku bukan berdasar bertumbuh pada iman. Iman yang bertumbuh pada iman itu imani iman. Imanku bertumbuh pada kebenaran. Pada kekudusan. Nah saya tunjukkan kepada Anda, kekudusan itu dahsyat. Makanya orang yang tidak melihara kekudusan itu kehilangan power di hidupnya. Dan apapun yang dia pegang tidak bisa besar. Wong dia sendiri ragu kok. Tapi gimana bisa terima sesuatu? Pendudukmu semuanya orang benar. Nah bangsa yang gini kuat.
Yang lemah pun sebentar lagi jadi kuat, yang kecil pun jadi besar. Pendudukmu semuanya orang benar. Bukan berarti sempurna. Tetapi mereka jaga kekudusan dan mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Kata-kata pendudukmu semuanya orang benar, ternyata yang disebut holiness and righteousness. Saya jadi ingat Efesus 6 ayat 14 dimunculkan aja, jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Bahasa Inggrisnya, stand strong. Stand like a man. Berikat pinggangkan kebenaran, put on the seatbelt of the truth. Berbaju sirahkan keadilan, bahasa Inggrisnya agak beda. Breastplate of righteousness. Bahasa Indonesianya jadi keadilan, sebenarnya saling melengkapi. Di sini Paulus berkata, lu kalau mau kuat, Paulus buka rahasia sebagai seorang rasul yang gagah perkasa imannya tapi lemah lembut hatinya. Meskipun dia dalam kelemahan kena sakit mata, tetapi dia tetap tegap imannya. Dia berkata, rahasianya di sini bro. 1, berikat pinggangkan kebenaran. Orang yang punya firman itu tidak takut apa-apa. Berbaju sirahkan keadilan. Orang kalau dia tahu hatinya benar di depan Tuhan, siapapun dia tidak takut. Apapun dia takut. Masa depan dia tidak takut. Panic attack tidak bisa lama di tubuhnya. Panic attack kalau attack dia, lama-lama panic attack itu akan panik. Attack dia, paham maksud saya? Coba mikir sedikit Bapak Ibu. Kalau ada serangan panik gelisah itu menyerang Anda, itu nanti roh yang menyerangmu itu yang gelisah. Saya ingin supaya kita mendapatkan iman seperti ini. Holiness and righteousness are actually real spiritual weapons. Yang disebut dengan holiness, kekudusan, righteousness, kebenaran atau keadilan tadi, kebenaran. Itu ternyata senjata rohani. Jadi orang tidak ngerti. Banyak orang mengira kekudusan itu hukum Taurat. Harus, salah. Itu setan hendak membuat Anda berpikir demikian supaya berat. Tapi orang yang ngerti hati Allah seperti Yohanes, Rasul Kasih itu berkata, perintah Tuhan tidak berat. Kepieto ini orang Jawa Tengah berkata, kok bisa nggak berat? Gimana nggak berat kalau kita tahu itu weapon, senjata. Gara-gara itu berat, yang lainnya nggak berat gitu loh. Kadang-kadang olahraga itu aneh Tuhan ciptakan. Mungkin ada maksudnya untuk mengingatkan kita perkara rohani juga. Makanya Paulus berkata olahraga itu terbatas. Makanya dia beritahu sesuatu yang lebih bagus. Itu perlu, tapi melatih dirimu beribadah itu lebih berguna selama-lamanya. Makanya enteng kata Yohanes. Hidupku jadi enteng karenanya. Bukan mentaati perintah itu yang enteng. Tapi hidupnya jadi enteng. Oh haleluya, siapa belajar sesuatu? Lalu dikatakan di sini, bukan hanya holiness and righteousness, tapi juga holiness and righteousness bukan hanya spiritual weapons, tapi juga spiritual hands. Bukan hanya peperangan rohani, tetapi juga tangan. Mazmur 24 ayat 3-5 bunyinya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Lanjutkan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bukankah ini semuanya bicara tentang kekudusan? Ayat 5. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Siapa yang boleh naik ke gunung Allah? Yang tangannya bersih. Ternyata righteousness and holiness, kebenaran dan kekudusan, orang muda maupun orang tua, itu bukan hanya spiritual weapons atau senjata rohani, tapi juga spiritual hands. Seperti tangan rohani untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan di kitab Mazmur juga, the beauty of holiness dalam bahasa Inggrisnya, indahnya kekudusan. Kok bisa kekudusan itu beautiful? Enggak lah. Yang beauty itu kan sin, dosa, nikmat, nafsu itu kan beautiful. No. Kekudusan itu beautiful karena kekudusan kau menerima sesuatu dari Tuhan. Menerima sesuatu yang bisa diturunkan bahkan. Bahkan mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri. Untuk memperlihatkan keagunganku. Coba lihat, bahkan berkat yang tidak menjadi milikmu karena tanganmu kudus di hadapan Tuhan. Tuhan cangkokkan. Ulangan 8 ayat 18 bahkan soal harta pun Tuhan ada dalam perjanjian Allah. Meskipun bukan sentral. Kita tidak percaya Injil kemakmuran. Tetapi tetap yang namanya rezeki itu Tuhan janjikan buat anak-anaknya. Alkitab mengatakan, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Coba perhatikan. Bahwa tangan, kekudusan adalah tangan. Ayat 22, dengan ini saya selesai. Mintalah tanda sama Tuhan. Baik itu dalam bisnis pelayanan Anda. Kalau Anda adalah seorang coach yang mengatasi atau membawahi,
4CG misalnya, atau 4 kelompok sel. Anda minta tanda ya, saya berikan sebuah sayembara. Berani untuk ekspektasi. Dari 4 itu, jangan cari anak populer. Anak favoritmu. Yang ini bertumbuh, jangan. Cari yang stagnan. Doa masuk ke hadirat Allah dan berkata, aku jadikan ini taruhannya. Aku bawa ke hadirat Allah, aku minta tanda. Ini bertumbuh menjadi nomor 1 bersama dengan yang nomor 1. Nanti kalau Anda lihat, Anda baru tahu, wow, God is real. Tuhan itu nyata. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Ini janji Tuhan, saya bisa merasa inilah nubuatannya. Inilah gongnya, bom atomnya di dalam ibadah ini. Yang paling kecil, apapun itu juga, saya dengungkan supaya meremah. Baik itu dalam kerjaan Anda, anak Anda yang paling membingungkan, yang paling rusak misalnya. Yang paling membuat pusing kepala. Yang paling kecil, tidak tentu yang bungsu ya. Kadang-kadang yang paling kecil di sini adalah yang si sulung. Yang sudah terlalu lama dimanjakan atau terlambat sudah. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Saya tantang Anda to witness, untuk menyaksikan. Yang terkecil, apapun yang terkecil di hidupmu itu, pilih sesuatu. Apapun yang terlemah, taruh itu dalam tabut perjanjian Allah. Besok datang lihat, dia sudah bertunas. Anda akan melihat, witness what can happen to that. Saya minta sama Tuhan, waktu saya bertobat. Aku tidak mau tanggung Tuhan. Aku telah mati dan tinggalkan. Aku tidak minta pamrih, tidak dikasih apa-apa juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku melayanimu, at least paling tidak I wanna see your glory. Aku mau melihat kemuliaan seperti Musa melihat kemuliaan Allah di padang gurun itu. Saya minta kemuliaan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan pakai aku besar. Pakai aku di area aku paling lemah. Anda mau lihat kalau Tuhan itu mengubah hidup Anda, cari titik lemahmu, jangan titik kuatmu. Itu orang juga bisa mengubahnya. Titik terlemahmu, serahkan ke Tuhan. Let's see itu gimana bertunas. Titik lemahmu. Amin Bapak Ibu. Saya akan serahkan kelemahan saya selalu seumur hidup saya. Dan titik lemah saya akan menjadi kekuatan bagi Allah. Aku Tuhan yang akan melaksanakannya, kata kita. Dengan segera pada waktu ini. Saya tantang Anda, mulai hari ini jangan takut kelemahanmu. Serahkan ke Tuhan Yesus. Dan jangan takut apapun yang kecil di tanganmu. Itu akan jadi besar pada waktunya.